Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Amada Wiradipaan, PMB 1A020280. Dalam video ini saya akan mengulas materi tentang lahirnya kesadaran lingkungan dalam perkuliahan pagi tadi, yaitu Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1962 itu yang mengatur bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan permanen atas sumber daya alamnya. Tidak berarti mutlak sepenuh harus dikerjakan oleh negara yang bersangkutan. Tetapi pada praktiknya setiap negara, terutama negara-negara berkembang, menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam kepada perusahaan asing karena mereka mempunyai modal dan sumber daya manusianya. Contohnya yaitu PT Freeport. PT Freeport itu sudah beroperasi di Timika, Papua sejak tahun 1967 berdasarkan kontrak karya yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru Presiden Soeharto yang kemudian diperpanjang pada tahun 1995 sampai 20 tahun kemudian. Dapat dibayangkan berapa kekayaan alam di Papua itu karena meski sudah dieksplorasi sumber tambang dan emas tersebut sejak tahun 1967. Sampai sekarang masih terus perusahaan asing itu beroperasi di Indonesia. Sungguh satu kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang luar biasa. Sementara banyak pihak menilai bahwa kerjasama antara Indonesia dengan perusahaan asing sangat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, tidak heran hampir hari masyarakat Indonesia, baik masyarakat setempat di Papua, para polisi LSM, akademisi maupun organisasi masyarakat lainnya sering mengajukan protes supaya kontrak kerja itu dapat ditinjau kembali karena masyarakat Indonesia menilai tidak adil. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio secara esensi adalah sama, tetapi ada penambahan kata developmental yang berarti pembangunan karena dirasakan pada tahun 1990-an itu muncul konsep pembangunan karena muncul konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan lingkungan dengan pengembangan atau sebaliknya mengintegrasikan lingkungan ke dalam pembangunan. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 mengandung dua elemen atau unsur penting yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, yaitu elemen pertama, kedaulatan negara untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, dan elemen kedua, bertanggung jawab atau berkewajiban untuk tidak merugikan lingkungan negara lain atau area yang berada di luar batas-batas jurisdiksi nasional, yaitu seperti Antartika, laut lepas bawah, dan zona ekonomi eksklusif. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 atau Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 tersebut semula adalah bentuk soft law karena tidak memerlukan ratifikasi, hanya bersifat mengikat secara moral. Tetapi sekarang kedua prinsip tersebut mengikat setiap negara karena sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional atau customary international law berdasarkan pendapat Mahkamah Internasional. Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 yang mempunyai dua elemen tersebut, terutama elemen kedua, yaitu tanggung jawab negara dalam mengelola lingkungan hidupnya untuk tidak merugikan negara lain. Sebenarnya kedua prinsip tersebut diilhami dari pendapat hakim beberapa kasus seperti pendapat pengadilan arbitrasi dalam kasus Trail Smelter tahun 1941. Prinsip bertetangga baik tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan prinsip kedaulatan negara menurut Mahkamah Internasional dalam kasus Corfu Channel antara Inggris dan Albania tahun 1949. Kemudian Persetujuan Kayu Tropis Internasional tahun 1983. Maksudnya bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alamnya dan kewenangan itu dapat menentukan akses terhadap sumber daya genetik yang ada di pemerintah itu dan tunduk pada hukum nasionalnya. Penanganan persoalan lingkungan hidup secara global memerlukan kerjasama internasional. Oleh karena itu, kerjasama internasional itu diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan hukum lingkungan internasional
Philip Sands dalam bukunya Principles of International Environmental Law mengungkapkan bahwa the broad international environment issues is reflected in the large body of principles and rules of international environmental law which apply bilaterally, regionally, and globally and reflect international interdependence in a globalizing world. Mahkamah Internasional tahun 1996 mengakui bahwa berikut, for the first time that there exists a rule of general international environmental law and that a general obligation of states to ensure that activities within their jurisdiction and control respect the environment of other states or of areas beyond national control is now part of the corpus of international law relating to the environment. Since then, specific treaty rules have become more complex and technical. Environmental issues have been increasingly integrated into other subject areas including trade, investment, intellectual property, human rights, and armed conflict. International environmental law is influenced by a range of non-legal factors, science, economic, and social. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.